Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Insyaallah minggu ini kita akan melakukan maulid bulanan di rumah Pak Haji Apriyadi. Sekarang kami sudah sampai di seberang Palinggam, dekat-dekat waktu maghrib. Ini perjalanan di seberang Palinggam, di tepi sungai. Dan insya Allah kita akan sholat maghrib dulu di Masjid Darussalam dan Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Darussalam dan azan maghrib sudah berkumandang. Jadi para santri yang sudah datang bersiap-siap untuk melakukan sholat maghrib berjamaah. Ini suasana sudah selesai sholat maghrib. Kita akan lanjutkan dengan amalan malam Jumat. Itu surah Kahfi, Waqiah, Sajadah, Ad-Dukhan, Al-Insan. Kemudian surah Waqiah. Seperti rutinitas di Ma'had, kita buat di Masjid Darussalam. Kayaknya kalau pondok punya aula atau musola sebesar Darussalam, kayaknya untuk sekarang cukup. Ini hampir semua masjid, seluruh bagian masjid penuh dengan santri. Kita akan bikin amalan insyaallah. Ila hadrati Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabil akramin wa ahli baitil tahirin wa azwaji tahiratul ummatul mu'minin wa mu'minina wa bi ihsan ila yaumiddin. Khususnya Nabi Sirul Hadihah.
Alhamdulillah kita sudah selesai dengan amalan malam Jumat. Sekarang kita tunggu azan salat Isya. Kemudian setelah Isya kita akan lanjut acara berikutnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suasana santri Madarul Hijrah di Masjid Darussalam Palinggam, seberang Palinggam, setelah azan Isya berkumandang. Biasanya di pondok karena program sehingga tidak terbiasa melakukan qobliyah Isya. Tapi karena di masjid selesai azan Isya bisa melakukan qobliyah Isya karena tidak ada gangguan yang program atau sudah standby dalam keadaan berwudu. Insyaallah kita akan salat Isya. Vigo Gofar, calon wisudawan tahun ini, menggunakan iqamah. Nabi bersabda, al-muazzin fahuwa yuqim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, illallah.
Alhamdulillah kita sudah selesai salat ba'da isya dan witir, persiapan berangkat ke rumah Pak Haji Afriyadi untuk melakukan maulid atau pembacaan maulid dia ulami malam ini dan rangka prawalimah. Artinya besok akan ada akad nikah dari keluarganya. Ya, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau malam harinya menjamu para santri sekalian membuat acara maulid. Ini para santri dalam antrian untuk makan malam. Jadi sebelum maulid kita akan makan malam. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas jamuan yang diberikan kepada para pelajar-pelajar agama. Semoga hajat dan apa yang diniatkan oleh sahibul bait ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, inilah hari mereka. Jamuan memang khusus untuk mereka pada malam hari ini. Sepanjang tenda yang ada, itulah para pelajar-pelajar dari Ma'had Darul Hijrah yang akan makan malam. Ada juga beberapa tamu tetangga-tetangga terdekat yang ikut hadir dalam acara pada malam hari ini. Ini yang sudah siap dari makanannya. Kita mulai makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Semoga sebagaimana telah membahagiakan para pelajar agama, semoga sahibul bait dibahagiakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian undangan khusus dorongan dalam untuk para asatiz Ma'had Darul Hijrah serta santri senior, santri tapakuh. Ini bagian luar, karena bagian dalam sudah penuh, sehingga sampai ke teras. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Semoga Allah balasi dengan qabul hajat. InsyaAllah selepas makan ini, kita akan mulai acara pembacaan dia ulami oleh grup Hadrah Ma'had Darul Hijrah Jaddal Hasanain. Semoga bisa membawa mahabbah dan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kita, Ustaz Rizwandi, maka kita persiapkan yang sudah makan tolong dibantu untuk ada di atas panggung. Diambil dulu alat-alatnya di mobil Mazda, termasuk mikrofon juga. Silakan dibantu. Nanti kalau ada bacaan-bacaan yang sifatnya umum, kita diminta untuk ikut baca bersama. Ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabil akramin wa ahli baiti tahirin wa azwaji tahirat ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina ajdadina jaddatina masyayikhina ulama'ina fuqahina binati qada'i hawaijina kulliha fi dinina wa dunyana wa akhiratina wa hawaiji abaina wa ummahatina masyayikhina ulama'ina mahadina muassasatina wa hawaiji aqribaina wa hawaiji al-islam wal muslimin wa nawihi nusratillah li ikhwanina fi Filistin wa bi niyyati shifa min kulli da' wa daf'i bala' min kulli biladil muslimin wa bi kulli niyatin salihah bi sirril Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi sallam alaihi ya Rabbi salli ala Muhammad
يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد على الورى رتبة وارفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أسمى البرايا تهوى أوسع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب سعرت خير وبركة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
Viva
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه الحمد لله الذي هدانا بعمل المختار من دانا صلى الله وسلم عليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا صلى الله وسلم عليه وآلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة همانا صلى الله وسلم عليه وعلى صحابتك الكرام أمات دينك أسبغوا لولائه عنوانا صلى الله وسلم عليه والتابعين لهم بصدق ما هدى هادي المودة هيج الأشجانا صلى الله وسلم عليه ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأتحى والها النشوانا صلى الله وسلم عليه المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله وسلم عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به التعاش وأذهب رانا صلى الله وسلم عليه ناجت الأرواح تشتاق اللقاء وتئن تسأل ربها الرضوانا صلى الله وسلم عليه المحبين كذا فاسمع إلى سير المصفى وارهف الآذان صلى الله وسلم عليه سد إلى أوصاف طه المجتبى وأدر لقلبك يمتلئ وجدانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أنا الإسلام لنا دينا وجميع
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من نبي في ذكره أعظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليقرأوا واغض به
فرهانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بهبل الله من أنشانا مستشعرا أنوار ماكيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزي أنا إلهي صانا اختاره وما براك مثله إنسانا والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قد نشر الإله نعوته في الكتب بينا لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا والله جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد تلاءت وانا حتى أنادى ارفع وسلت الطاقل يسمع لكونك نجم فخرك بانا ولواء حمد لله جل بيده ولأولا آتينا الجنانا وأكرم خلقي على الله أنا فلقد هبك الله منه هنانا ولسوف يؤتيك فترد جل من معت تقاصر عن عطاه نهانا لله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله وسلم عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله وسلم عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب أقرأ البرهان صلى الله وسلم عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله وسلم عليه وهو بن هاشم الكريم الشهم
هشام بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله وسلم عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزز بذلك شانا صلى الله وسلم عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله وسلم عليه لا تكف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله وسلم عليه وحينما هملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله وسلم عليه وبها أهاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله وسلم عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي
واختم الأمر بحسنى يا الله وحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى بل له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مددت وآله والصحابة مسنا شاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Kami hormati Bapak Ibu yang berhadir pada malam hari ini, terkhusus tuan rumah, kedua keluarga calon mempelai. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita berusaha mencoba dan meniru suasana kedatangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah. Ketika diinformasikan bahwasanya Nabi Muhammad akan datang ke kota Madinah, ternyata Nabi bertahan sementara di Kuba membangun masjid. Tapi orang-orang Madinah setiap hari merasakan kehadiran Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada pemuda-pemuda yang memanjat pohon-pohon kurma, melihat dari kejauhan apakah Rasulullah sudah datang atau belum. Mereka datang ke sebuah tempat namanya Saniyatul Wada, tempat di mana orang Madinah mengantarkan tamu apabila pulang dan menjemput tamu apabila datang. Ketika diberitakan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam telah datang, maka seluruh pemuda, anak-anak, wanita, laki-laki, yang tua, semuanya penduduk Madinah keluar dari rumah-rumah mereka memenuhi jalan-jalan kota Madinah dengan melambai-lambaikan pelepah-pelepah kurma, kemudian mensenandungkan nasyid yang berbunyi Tola'al Badru Alaina, telah datang bulan purnama menyinari kami. Itu sebabnya kita berdiri sesaat, supaya kita bisa merasakan bagaimana kenikmatan kedatangan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ruhni kita pada malam hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa yaumul jumu'ah fa'ksiru 'alayya salatan." Apabila telah datang hari Jumat, perbanyaklah oleh kalian berselawat kepada saya. Maka pada malam hari ini adalah malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan besok hari adalah harinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Rasul adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, maka begitu juga adalah hari Jumat Sayyidul Ayyam. Maka hari Jumat adalah hari untuk Sayyidina Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Maka apa saja yang berkaitan dengan sunnah Nabi dianjurkan untuk dilakukan pada hari Jumat, sehingga disunnahkan akad nikah itu dilakukan pada hari Jumat. Kemudian disunahkan akad nikah dilakukan sebelum sholat Jumat, supaya mendapatkan doa daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah rahmatilah umatku di pagi harinya. Maka setiap apa saja yang dilakukan di pagi hari mendapatkan doa dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alun nikah fil masjid kama qala, laksanakanlah akad nikah di dalam masjid, wadribu 'alaiha bidufuf, selesai akad nikah maka bunyikanlah rebana. Ada mengatakan rebana, ada mengatakan hadra, ada mengatakan kompang, ada menyebut dengan terbang. Itulah alat-alat musik Islam yang baru kita dengarkan. Alat musik Islam bukan hanya mengisi pendengaran telinga, tapi alat musik Islam mengisi kecintaan ke dalam hati terhadap Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bukti cinta kepada Rasul adalah menghidupkan sunnahnya. Dan salah satu sunnah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menikah. Nabi bersabda, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, orang yang benci sunnahku bukan golongan umatku. Maka setiap muslim ketika dia menikah, pertama yang dia niatkan dalam hatinya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, fankihul ayama minkum. Kemudian menjalankan perintah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang punya kemampuan maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah akan menjaga pandangan mata, wa ahsanu lil farj, dan akan menyelamatkan kehormatan. Karena ketika seseorang menikah akan terjaga pandangan matanya. Ketika terjaga pandangan matanya akan terjaga imannya. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman cepat keluar dari mata lebih cepat daripada anak panah melesat meninggalkan busurnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, siapa yang berjanji kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara mulutnya yaitu lidah, dan sesuatu yang ada di antara dua pahanya yaitu kehormatannya, maka aku berjanji memberikan jaminan surga kepadanya. Jadi niat pertama yang perlu dibetulkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk melakukan akad nikah adalah niat lillahi ta'ala dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat Islam, nikah bukan hanya sebatas keperluan hidup, tapi bagi umat Islam nikah adalah ibadah. Nikah adalah wujud cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, wa ana mukatsirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Saya akan banggakan kalian pada hari kiamat dengan kalian telah ikut andil memperbanyak umatku. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal menikah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada laki-laki, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergawilah oleh kalian pasangan kalian secara baik. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Pada akhirat kelak
seorang laki-laki bukan hanya bertanggung jawab kepada diri pribadinya, tapi seorang laki-laki punya tanggung jawab kepada 3 wanita dalam kehidupannya. Yang pertama ibunya, yang kedua pasangannya, yang ketiga saudari perempuannya. Maka inilah tanggung jawab kepada seorang laki-laki. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan. Sehingga apabila rumah tangga diputuskan oleh wanita, maka akan terjadi kehancuran dalam rumah tangga tersebut. Nabi bersabda, apabila satu perkara dipimpin oleh wanita, maka tunggulah sebuah kehancuran. Kenapa? Karena Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, karena wanita kurang agamanya dan kurang akalnya. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, ya Rasulullah, kenapa kami wanita dikatakan kurang agama? Kenapa kami wanita dikatakan kurang akal? Sayyidina Rasul menjawab, bukankah kalian tidak genap solatnya dalam 1 bulan? Itu menunjukkan kurang agama. Bukankah kalian kaum wanita tidak genap puasanya 1 bulan? Itu menunjukkan kurang agama. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat terpanjang dalam Al-Quran, yaitu ayatul dain. Maka Allah katakan, fa illam yakuna rajulain farajulu wa imra'atani mimman tardawna minas syuhada am tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kalau saksi hutang itu tidak ada 2 orang laki-laki, maka 1 laki-laki 2 perempuan. 2 orang laki-laki saksi untuk hutang. Kalau tidak ada 2 laki-laki, boleh 1 laki-laki, yang satunya lagi harus digantikan oleh 2 wanita. Untuk apa? Supaya 1 wanita bisa memperkuat ingatan yang satunya. Berarti 1 laki-laki bisa tergantikan oleh akal 2 wanita. Itu sebabnya, maka dalam rumah tangga seorang perempuan, ketika dia telah ijab kabul, ketika seorang ayah telah ijab kabul dengan seorang laki-laki, maka wanita surganya ada pada suaminya. Surganya ada pada suaminya. Bahkan Sayyidina Rasul SAW bersabda, ayyumam imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana saja wanita yang meninggal dunia, ketika itu suaminya rela kepada pelayanannya, maka wanita itu adalah wanita surga. Nabi SAW bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atu ila firashi, apabila seorang laki-laki mengajak istrinya kepada tempat tidurnya, lalu dia tidak mau memenuhinya, la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka wanita itu akan dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Dan yang lain Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang wanita melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis kecuali izin kepada suaminya ketika suaminya ada di tempat. Begitu tanggung jawab seorang laki-laki kepada wanita karena saking besarnya, sehingga begitulah hak daripada seorang suami kepada wanita karena tanggung jawabnya yang sangat besar. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan menikah adalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dalam hadis dhaif diceritakan seorang laki-laki yang sudah menikah, maka ibadah salatnya lebih baik 70 kali lebih baik daripada laki-laki yang belum menikah. Sehingga niat untuk melakukan akad nikah adalah untuk meningkatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa standar nikah dalam agama? Apa standar akad nikah dalam agama? Kita melakukan akad nikah bukan dasar tradisi. Kita melakukan akad nikah bukan berdasarkan nafsu dan keinginan, atau seperti kebiasaan yang telah terjadi selama ini. Tetapi bagi seorang muslim, nikah adalah ibadah terbesar dalam hidupnya, karena akan melahirkan keturunan yang soleh dan solehah.
Maka Nabi memberikan imbauan, Nabi memberikan aturan, Nabi memberikan syarat dan ketentuan supaya sepasang keluarga itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Demi Allah, siapa saja yang tidak mengikuti perintah Allah dan sunnah Nabi dalam akad nikah, maka Allah akan cabut kebahagiaan di dalam hatinya. Kebahagiaan tidak terletak dalam harta benda, kebahagiaan tidak terletak dalam kekayaan, kebahagiaan tidak terletak dalam semua yang ada pada hari ini yang kita lihat, tapi kebahagiaan ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in anfaqta ma fis samawati al-ard, lupa ayatnya, ma'allafta baina qulubihim, apa maknanya? Habis. Ma'allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa baina qulubihim wal anfaqta ma fis samawati wal ard ma'allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa baina qulubihim. Kata Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kalau kamu infakkan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati umat, engkau tidak akan mampu untuk menyatukannya. Allah yang menyatukan hati mereka. Maka dengan kekayaan untuk menyatukan hati sepasang laki dan perempuan, kalau Allah katakan tidak. Itu rahasianya ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Apa sih yang ada di rumah Nabi? Tidak ada keramik, tidak ada mesin cuci, tidak ada WC, tidak ada kamar mandi, tidak ada dapur. Hanya beberapa bahagian saja. Bahkan 2 bulan lamanya Nabi dengan keluarganya tidak ada yang bisa dimasak. Tidak ada yang bisa dimasak 2 bulan lamanya. Kalau hari ini 3 hari saja keluarga tidak ada yang memasak, rumah tangganya akan pecah belah. Tapi rumah tangga Nabi 2 bulan nggak ada yang dimasak, tetap bersatu. Kenapa? Allah yang menyatukan, bukan harta benda. Satu kisah diriwayatkan dalam hadis sahih, ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah di Masjid Nabawi, datanglah seorang wanita dan mengatakan, ya Rasulullah, wahabtu nafsi lak, saya berikan jiwa saya untuk Tuhan, saya berikan diri saya untuk Tuhan. Kalau untuk Nabi hal ini dibolehkan. Dalam Al-Quran Allah firmankan, wa imra'atan wahabat nafsaha lak, wanita yang mau menghibahkan dirinya kepadamu, maka halal kamu gauli. Tapi Rasul menundukkan kepalanya. Rasul tidak ada hajat untuk menikah pada hari itu. Berdirilah salah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tidak punya baju, hanya punya sarung saja. Punya sarung. Dia katakan, ya Rasulullah, illam takun fiha hajat fazawwijniha. Kalau engkau tidak punya hajat, kawinkan saja saya dengannya. Maka Nabi bersabda, apa yang bisa kamu jadikan mahar untuknya? Maka laki-laki itu mengatakan, ya Rasul, separuh kain sarung saya berikan untuk mahar. Separuh kain sarung saya. Kata Nabi, kalau separuh kamu berikan kain sarungmu, nggak bisa dipakai lagi. Maka Nabi bersabda, utluk walau hataman min hadid, carilah walaupun sebingkai cincin dari besi. Maka dia pun keluar hanya untuk sekedar menunaikan perintah Nabi. Dia pun tidak tahu mau mencari kemana. Dia tidak punya rumah, dia tidak punya keluarga. Tapi asal keluar, cari-cari, nggak ketemu walaupun sebingkai cincin besi.
Jangankan sebingkai cincin perak atau cincin emas, cincin besi dia pun tidak punya. Maka dia datang dalam majelis Nabi, putus harapannya untuk menikah. Lalu Nabi bersabda kepadanya, apa saja surah Al-Quran yang engkau hafal? Apa saja surah Al-Quran yang kamu hafal? Dia katakan, hafiztu surat kadza wa hafiztu surat kadza wa hafiztu surat kadza. Sahafal surat ini, hafal surat ini, hafal surat ini. Disebutkan beberapa surat Al-Quranul Karim. Lalu Nabi bersabda, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku kawinkan engkau dengannya dengan mahar, mengajarkan Al-Quran kepadanya. Hadis sahih. Tidak ada sejarah keluarga itu berantakan. Tidak ada riwayat hadis yang mengatakan keluarga itu cerai. Tidak ada riwayat hadis datang keluarga tersebut mengeluh kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman bermodalkan Al-Quran. Kata mereka, biar kami miskin dengan harta, biarkan kami miskin dengan rumah, biarkan kami miskin dengan benda-benda dunia, tapi kami tidak miskin dengan Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran, jasa dia mengajarkan Al-Quran kepada istrinya lah dikawinkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Pada hari ini para pemuda kita bukan dalam belajar. Dalam belajar nggak ada masalah. Antum jangan merasa pemuda. Sudah punya pekerjaan, baju 1 lemari, punya motor sendiri, tapi mereka tidak mampu untuk menikah. Apa yang salah? Yang salah adalah keyakinan di dalam benaknya belum bisa membahagiakan anak orang lain karena harta benda. Mereka salah meletakkan standar kebahagiaan. Standar kebahagiaan adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kunci kebahagiaan? Nabi bersabda, tungkahul mar'atu ala arba'. Wanita dinikahi karena 4 alasan. 5 liha karena hartanya, wa jamaliha karena kecantikannya, wa nasabiha karena keturunannya, wa hasabiha walidiniha dan karena agamanya. Jadi ada 4 alasan laki-laki menikah di dunia. Ada 4 alasan. Ada menikah dengan nenek-nenek tua, harapannya mendapatkan harta warisan. Ada menikah dengan wanita cantik walaupun tidak punya pendidikan. Ada menikah dengan wanita bangsawan supaya dia dapat posisi yang menguntungkan bagi politiknya, enggak peduli wanita itu cantik atau tidak. 4 alasan wanita menikah di dunia ini. Tapi Nabi SAW, alasan menikah dalam agama Islam adalah fazfar bidzatid din taribat yadak. Nikailah wanita yang beragama, pasti kalian bahagia. Jadi jangan sampai salah paham dalam hadis tersebut. Oh, Nabi nyuruh kita menikah yang cantik, Nabi nyuruh nikah kita yang kaya. Nabi bukan menyuruh, Nabi bercerita. Nabi bercerita kepada umat ada 4 alasan laki-laki menikah. Tapi perintah Nabi ada di ujungnya, fazfar bizatid din taribat yadak. Nikah yang punya agama maka akan beruntung kalian. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, wahai para wali-wali wanita, wahai para wali-wali wanita, wahai para pemuda yang memiliki adik perempuan, bapak-bapak yang punya anak perempuan, in ja'akum man tardau dinah, apabila datang kepada kalian melamar anak perempuan kalian, orang yang kalian sukai agamanya, orang yang kalian puji agamanya, maka nikahkanlah putri kalian dengannya. Kalau tidak, tunggu akan kehancuran atau kebinasaan. Berarti di pihak laki-laki beragama, di pihak perempuan harus juga beragama. Apabila kedua-duanya beragama, maka akan dilindungi dengan mahabbah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menyatukan hati
antara laki-laki dan perempuan, bahkan umat seluruhnya akan bersatu hanya karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, maka yang terutama di dalam berkeluarga adalah harus menjalankan seluruh perintah Allah dan perintah Sayyidina Muhammad SAW kalau mau mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Semakin jauh keluarga dari agama, semakin jauh dari kebahagiaan, walaupun punya segala-galanya. Kita tahu di Indonesia yang kaya itu sebagian besar para artis, tapi mereka menikah sekali sebulan, ganti suami sekali 2 tahun. Harusnya yang semakin kaya semakin bahagia, tapi kenapa semakin kaya semakin amburadul? Karena tidak ada agama di dalamnya. Orang-orang tua kita dulu, mereka akur-akur saja ketika kesulitan hidup menimpa, karena mereka didasari oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rubah cara berpikir kita pada hari ini sebagai umat Islam. Bersatunya kebahagiaan dalam rumah tangga tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta benda, pangkat, jabatan dan sebagainya. Kebahagiaan hanya satu-satunya, yaitu dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya bahagia kalau dalamnya ada agama Allah, yang miskin bahagia kalau ada agama Allah, pejabat bahagia kalau ada agama Allah, rakyat bahagia kalau ada agama Allah. Siapapun orangnya kalau tidak ada agama dan keluarganya, tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Terakhir, tujuan kita menikah mendapatkan zuriat. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Apabila manusia meninggal putus amalnya, maka ada 3 amalnya yang masih mengalir. Pertama, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Hari ini Bapak Ibu yang mulia, kalau ibu meninggal dunia, sudah adakah anak yang bisa memandikan hari ini? Kalau bapak hari ini meninggal dunia, sudah adakah anak yang siap, yang pandai memandikan? Berapa kali kita mandikan mereka dulu? Lalu kenapa mandi terakhir mereka pun tidak bisa? Kalau kita meninggal pada hari ini, sudah adakah anak yang bisa mengafani kita? Berapa kali kita mengganti bajunya dari dulu? Kenapa memakaikan baju terakhir kepada kita, mereka katakan tidak mampu? Berapa waktu kita pernah berdoa untuk anak-anak kita? Lalu kalau hari ini meninggal dunia, adakah anak yang bisa membaringkan kita di tempat pembaringan terakhir? Sudah ada atau belum? Sangat disayangkan sekali. Kita sudah tidurkan mereka bertahun-tahun dengan nyanyian-nyanyian, bahkan dijaga dari nyamuk sekalipun. Kapanpun dia terbangun di malam hari, ibu siap bangun pada saat itu. Tapi kenapa anak pada hari ini untuk membaringkan orang tuanya terakhir kali di pembaringan terakhir tidak ada yang mampu? Kalaulah kita meninggal pada hari ini belum ada anak yang bisa kita harapkan, lalu kita meninggal dunia, siapa yang akan mendoakan? Siapa yang akan mendoakan? Siapa yang akan memberi syafaat? Apakah kita hanya meninggal seperti seekor hewan yang hanya dikuburkan lalu tidak diingat lagi? Apakah kita pengen meninggal hanya seperti seseorang yang kalau terkubur tidak ada lagi yang mengunjunginya, tidak ada lagi yang menyebabkan dia mendapatkan pahala? Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu tujuan menikah adalah melahirkan anak yang soleh. Kalau orang tuanya meninggal, dia bisa memandikannya. Kalau orang tuanya meninggal, dia bisa mengafaninya. Kalau orang tuanya meninggal, dia bisa membaringkannya di dalam kubur. Kalau orang tuanya meninggal, dia bisa mengirimkan doa yang merubah kubur daripada lembah jahanam menjadi taman surga, yang merubah kubur menjadi tanah, hanya sebongkar tanah, menjadi hamparan permadani surga, hanya dengan doa anak yang soleh, dengan hafalan Qur'annya, dengan sholat malamnya,
dengan doanya selepas sholat wajib. Hanya anak yang soleh. Tidak ada artinya seorang ibu bapak punya anak, tapi ketika dikubur tidak memberi manfaat apapun. Tidak memberi manfaat apapun. Bahkan di dunia pada hari ini, anak mulai dari kecil sampai sudah menikah masih menyusahkan orang tuanya. Orang tuanya anak-anak di kampung, dia di kota. Ketika hamil tua minta orang tua datang ke kota. Akhirnya bapaknya merana di kampung sendirian. Kenapa emaknya dibawa ke kota ngurus anaknya? Anaknya melahirkan, orang tua yang sibuk. Kenapa lahir anak seperti ini? Kenapa lahir anak yang menyusahkan orang tua? Mulai dari lahir, ketika sekolah, bahkan setelah menikah, bahkan ketika punya anak pun masih menyusahkan orang tua. Apakah anak seperti ini akan kita harapkan akan mendapatkan membahagiakan kita dalam kubur? Ataukah kita pada hari ini tidak akan merasa masuk dalam kubur? Ataukah kita hari ini sudah merasa punya amal yang cukup untuk berbaring dalam kubur Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Yang kita harapkan hanya seuntai doa setiap selesai salat wajib. Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Dalam sebuah hadis naik sampai pada satu derajat, orang tuanya kagum. Ya Allah, lima niltu mahada. Bagaimana saya bisa meraih posisi seperti ini? Padahal amal saya enggak cukup sampai segini. Kenapa derajat saya tinggi sekali di surga? Nabi bersabda, "Zalika listighfari waladiklah." Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Jadi istighfar seorang anak kepada orang tua itu menaikkan surga orang tuanya. Mungkin orang tua kita dulu tidak bisa berkorban karena miskin. Mungkin orang tua kita dulu belum haji. Mungkin orang tua kita dulu belum umroh. Tapi ketika anak punya uang untuk itu, dia mau kalau anak yang soleh tentu akan berkorban tiap tahun untuk orang tuanya. Umroh untuk orang tuanya, haji untuk orang tuanya. Tapi kalau anak yang tidak soleh jangan harapkan. Jangankan untuk orang tuanya, untuk dirinya pun dia nggak mau. Dia tidak mau berpisah dengan uangnya. Maka Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama daripada sebuah pernikahan adalah membentuk anak yang soleh menjadi penyejuk mata dunia dan akhirat, bukan menyusahkan dunia dan akhirat. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus ikut tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai daripada melamar, mulai pada akad nikah ikut sunnah Nabi, cara walimah ikut sunnah Nabi, kemudian mendidik anak ikut sunnah Nabi, jangan ikut gaya sendiri. Tidak ada jaminan mendidik anak dengan gaya sendiri mendapatkan hasil anak yang soleh, melainkan dengan cara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntung sekali kalau orang tua di akhirat kelak selalu mendapatkan doa daripada anak-anaknya. Karena kita yakin satu saat nanti kalau kita, bukan hari ini, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi kita akan tinggalkan dunia sementara ini. Harapan kita adalah anak yang soleh yang mendoakan. Tidak mungkin dapat anak yang soleh kalau dididik tidak dengan cara agama. Tidak mungkin ada anak yang soleh kalau orang tuanya belum mengawali kesolehan di dalam kehidupannya. Awalilah kesolehan dalam rumah tangga supaya mendapatkan anak yang soleh. Itu kebahagiaan yang tidak tergantikan dengan dunia serta isinya, bahkan akan dibanggakan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua yang memiliki anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sekian 10 menit informasi tentang akad nikah dan tujuan akad nikah bagi kita seorang muslim. Pernikahan kita bukanlah pernikahan seorang pedagang dengan pedagang, bukan nikah pembisnis dan pembisnis sehingga di rumah makan, di meja makan, di tempat tidur, di tempat santai bicara ibu dengan bapak hanya soal bisnis,
hanya soal keuangan, tapi tidak pernah berbicara soal akidah anak, soal agama anak, soal akhlak anak. Mulailah pada hari ini kita berpikir tentang hal tersebut, karena harta itu hanya untuk sementara, paling sampai usia 60-70 tahun, tapi anak yang soleh ada untuk kebanggaan di hadapan Allah di akhirat kelak. Bagaimana anak bisa soleh kalau kita tidak pernah berpikir untuk mendapatkan kesolehan tersebut? Sebagaimana Bapak Ibu membantah bagaimana akan kaya kalau tidak pernah berpikir untuk berusaha, bagaimana juga anak yang soleh? Kalaupun jangankan dipikirkan, dibicarakan saja tidak antara ayah dan ibunya. Karena anak kita udahlah pusing, kita biarin aja. Semoga Bapak Ibu dikaruniakan, kita semua dikaruniakan, calon mempelai dikaruniakan anak yang soleh dan solehah, jadi pelipur mata di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia kata mereka belum membanggakan, tapi di akhirat kata Allah sudah membanggakan, yaitu anak yang soleh yang mengangkat derajat orang tuanya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azim sultanik. Hamdal syakirin, hamdal taibin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna sighara. Limasyayikhina limuallimina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ruddana ruddal muslimina ila dinika raddan jamila. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa ahlikil kafaratal mubtadi'ata wal musyrikin wa damir a'da'aka wa a'da'ad din wa alif baina qulubil mu'minin. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'alna minal ulama al-'amilin al-mukhlasin. Allahumma inna nas'aluka min khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka bi 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min sharri ma ista'adha min 'abduka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tada' lana fi lailatina hadhihi mubarakah dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafasta wa la ghumman illa kashafta wa la mayyitan illa rahimta wa la maridan illa shafaita wa la dhalan illa hadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la taliban illa najjahta wa la kaslanan illa nashatta wa la daynan illa qadaita wa la 'aiban illa satarta wa la nuqsanan illa akmalta wa la qasran illa jabarta wa la ghaiban illa radatta wala qalilan illa qasarta wala taqarum illa ahraman illa taharta wala bala'an illa rafa'ta wa dafa'ta wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa anta ala qada'iha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma hassil maqasidana wa maqasidahum wa muradana wa muradahum fid darain bi jahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atil Qur'an والشفاعة الذي أنزل عليه القرآن والشفاعة الذي أنزل معه القرآن والشفاعة الذي أنزل القرآن والشفاعة حفظة القرآن وبشفاعتك الرحمن الرحيم وشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين. Selamat anak, Assalamualaikum Bapak.